104,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insyaallah kami akan hadirkan di layar kaca Anda program variatif. Insyaallah akan Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pemirsa Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan muamalah dari kitab Irsadus Sahib ila Bayani Masail Dalilil Talib bersama Al-Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi hafizahullahu taala. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan dalam pembahasan bab gadai dan kafalah yang sudah kita lewati beberapa pertemuan ke belakang. Kami memberikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya, baik yang hadir di majlis maupun yang ada di rumah, silakan nanti di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan sore hari ini dan kepada Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Setelah kita membahas bab dhaman, yaitu seorang yang memiliki hutang kepada pihak kedua, pihak yang memberikan piutang meminta jaminan berupa orang yang mampu membayar, sehingga yang membayar kepada yang berpiutang dua, yang berhutang dan pihak ketiga ini. Orang ketiga ini dinamakan dengan dhamin, dan ini sudah kita bahas. Sekarang nama akadnya kafalah. Kafalah, dia menjamin tapi bukan menjamin hutang. Tapi dia menjamin menghadirkan orang tersebut. Dia bukan menjamin hutang. Tapi nanti bisa juga dia akan menjamin hutang dalam beberapa kasus. Dinamakan dengan kafalah. Orang yang berhutang tadi kepada yang berpiutang minta tolong hadirkan dhamin atau kafil. Lalu ada pihak ketiga, dia mau tapi dia tidak mau sebagai dhamin, dia tidak mau membayarkan, tapi dia siap menghadirkan orang yang berhutang ini ya pada waktu jatuh tempo. Ini juga penguat akad yang tidak tunai. Boleh dua-duanya, tiga-tiganya boleh. Sebelumnya adalah barang gadaian atau fidusia atau boroh, ya. Kemudian orang yang membayar atau penjamin dhamin. Yang ketiga yang menghadirkan dia. Kalau bisa tiga-tiganya. Bila Anda bertransaksi dengan orang yang tidak Anda kenal karakternya, minta tiga-tiganya. Ya, hadirkan barang jaminan, gadai, fidusia, hadirkan dhamin yang bisa membayar juga,
sehingga dia menagih, Anda menagih kepada 2 orang atau lebih. Yang ketiga, hadirkan kafil sehingga bisa dia mendatangkan orang yang berhutang kepada Anda untuk Anda adukan kepada qadhi, ke mahkamah syariah untuk dia dipenjarakan. Fadhal. Nah. Bismillah qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wal kafalatu hiya ay yaltazima bi ihdari badali man alaihi haqqun mali ila rabbih. Kafalah maknanya adalah satu akad yang melazimkan atau mewajibkan untuk menghadirkan badan atau seseorang yang memiliki hak harta kepada pemiliknya. Ya. Ini definisi kafalah. Berkomitmen untuk menghadirkan jasad tubuh orang yang memiliki hutang kepada pihak lain. Ya, itu yang dimaksud dengan kafalah. Wa yu'tabaru ridhal kafil illa al-maqful wal maqfulu lah. Dan dianggap akad ini dengan adanya keridhaan dari penjamin illa al-maqful, kecuali yang dijaminkan, dan al-maqfulu lah. Wa mata salimal kafil al-maqful li rabbil haqqi bimahal aqdi atau sallama al-maqful nafsuhu atau mata bari al-kafil. Dan kapan diberikan atau diserahkan oleh penjamin dari orang yang dijaminkan kepada pemilik haknya pada tempat atau majlis akad, atau salimal maqful nafsahu, atau orang yang diberikan jaminan menyerahkan haknya secara dirinya sendiri, atau dia wafat, maka penjamin berlepas diri atau tidak ada kewajiban lagi. Nah. Ya. Dalam akad kafalah ini berarti ada 3 pihak. Pertama, orang yang berhutang. Ahmad beli beras kepada Ali dengan cara tidak tunai. Berarti senilai umpamanya 100 kilo. Anggap 100 kilo sama dengan 10 juta rupiah. Anggap. Maka Ahmad berhutang kepada Ali 10 juta rupiah. Ali enggak kenal baik dengan Ahmad. Maka dia minta kepada Ahmad, tolong hadirkan pihak kafil. Kalau sebelumnya dhamin. Ya. Maka Ahmad membawa Umar kepada Ali, ini kafil saya. Kalau qadarullah jatuh tempo saya belum bayar hutang, ini kafil saya, Umar akan menghadirkan saya ke Anda atau menghadirkan saya ke mahkamah syariah, ke pengadilan syariat. Ya. Maka dalam hal ini kafilnya tadi siapa? Umar. Umar kafil. Yang makful, yang berhutang siapa? Ahmad. Untuk kepentingan siapa semuanya ini? Pemberi hutang siapa? Ali. Yang menjual beras 100 kilo tidak tunai. Maka Ali makful lahu, Umar kafil, Ahmad makful. Dalam kasus ini yang diminta keredaan hanya keredaan kafil, karena dia akan bertanggung jawab menghadirkan. Tentu keredaannya dibintakan. Adapun keredaan Umar, Ali dan Ahmad tidak perlu. Jelas? Wa mata sallama al-kafil al-maqful li rabbil haqqi bi mahallil aqdi
aw salama al-makfulu nafsahu aw mata bari al-kafil. Kapan berakhirnya akad kafalah? Jatuh tempo pembayaran. Kafil tadi dalam kasus tadi adalah Umar membawa Ahmad. Ini hari jatuh tempo pembayaran hutang. Ayo, kamu saya bawa ke Ali. Kalau Ali mau menuntut kamu ke mahkamah untuk dipenjarakan, apa boleh buat? Kalau Ali baik hati, tidak perlu dipenjarakan, karena kalau dipenjarakan, hilanglah kesempatan dia untuk berusaha mencari uang untuk menutupi hutangnya. Ya, maka itu yang dilakukan. Bila sudah diserahkan kepada Ali, ya Umar selesai tugasnya. Atau alhamdulillah Ahmad orangnya baik. Ternyata dia baik, gak macam-macam. Ya, dia sendirian datang kepada Ali. Ya, maka Umar selesai urusannya. Atau wafat si Ahmad, perlu lagi akad kafalah? Perlu apa tidak? Ya enggaklah, orangnya ada wafat untuk apa? Tidak mungkin jenazahnya dihadirkan ke Ali atau ke mahkamah untuk dituntut bayar hutang, ya enggak. Selesai akad kafalahnya. Baik. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه. Dan apabila al-kafil penjamin mendapatkan uzur untuk tidak bisa menghadirkan orang yang dijamin, maka al-kafil atau penjamin wajib untuk menyerahkan atau menunaikan kewajiban seluruh hak dari yang dijaminkan. Ya. Ternyata dalam kasus tadi Umar cari-cari Ahmad ke rumahnya, enggak temu. Atau qadarullah Ahmad ada kegiatan untuk keluar kota. Ditelepon si Ahmad, enggak ngangkat. Si Umar lagi di luar kota. Ali telepon Umar, ini Ahmad belum membayar hutang dan dia tidak muncul. Kata Umar, mohon maaf saya lagi di luar kota. Ya, boleh kamu di luar kota, tapi hutangnya 10 juta tadi kamu bayarkan. Berarti berubah status Umar dari kafil menjadi akad yang sebelumnya apa? Akad utangnya. Dhamin. Penjamin. Kan sebelumnya dia dhamin. Ya. Kalau dhamin itu kan sudah kita jelaskan. Kalau dhamin dia siap membayarkan si Umar mengatakan kepada Ali, saya dhamin dari Ahmad. Dan Ali setuju transaksi tadi tidak tunai. Maka Ali tinggal nelfon Umar. Nagih ke Umar bisa, nagih ke Ahmad juga boleh. Ya. Karena statusnya sebagai dhamin. Kalau kafil dia tidak bayar. Dia hanya menghadirkan. Tapi dalam kondisi dia ada uzur tidak bisa menghadirkan, berubah statusnya menjadi dhamin agar hak dari si makful lahu dalam hal ini adalah Ali tidak hilang. Ya, hadal. وَمَنْ كَفَلَهُ اثْنَانِ فَسَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْرَأْ الْآخَرِ. Dan siapa yang
dijaminkan atau dikafilkan oleh dua orang, lalu salah satu dari keduanya menyerahkan orang yang dijamin, maka pihak yang lain belum lepas tanggung jawabnya. Ya. Dalam kasus tadi, Ahmad beli beras 100 kilo 10 juta. Berasnya mungkin basmati atau apa, wallahu alam. 100 kilo 10 juta kepada Ali. Ali minta kafil lebih dari satu orang. Ya, kalau dalam kasus tadi hanya Umar, nanti Umar lagi di luar kota. Hilang hak saya. Ya, tapi kan dia jadi domin. Belum tentu ya teleponnya ngangkat. Mungkin lagi nggak ada sinyal di daerah pedalaman. Ya, maka untuk mengamankan, Ali minta penjaminnya 3 orang. Kafilnya 3 orang. 3 orang menghadirkan kan lebih gampang daripada 1 orang kan ya. Maka dia minta ada Umar, ada Amir, ada Imran. Umar, Amir, Imran. Dalam kapan berakhirnya tanggung jawab Umar, Amir, Imran? Bila salah satu menyerahkan ketika Ali menagihkan hutang, maka alhamdulillah Imran bisa membawa Ahmad ke Ali. Selesai tugas Imran. Status Amir dengan Umar masih tetap sebagai kafir? Masih. Ya, masih tetap sebagai kafir. Kecuali hutang selesai. Ya. Lanjut. Wa in sallama. Naam. Wa in sallama nafsahu bari'a. Dan apabila yang berutang menyerahkan dirinya sendiri, maka keduanya berlepas diri atau bebas dari tanggung jawab. Ya, bila Ahmad pada waktu tempo pembayaran dia sendiri yang datang kepada Ali. Alhamdulillah 3-3-nya selesai, tidak ada tanggungan lagi. Alhamdulillah selesai. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah tuntaskan bab dhamin dan kafalah. Kita berikan kesempatan langsung bagi yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Dan ikhwah yang ada di hadir di masjid, ada yang mau bertanya sebelumnya? Akhi, fadhal. Baik, kita berikan kesempatan langsung untuk pemirsa Roja TV di line telepon 0218236543. Dan sebelumnya kami angkat pertanyaan dari pesan chat WhatsApp. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Terkait dengan kafalah penjamin dari pembahasan Ustaz, apakah perbedaan kafil dengan dhamin? Kafil adalah hanya sebatas bertanggung jawab untuk menghadirkan orang yang berutang tanpa harus ada kewajiban membayar. Mohon pencerahannya, jazakallahu khair. Ya. Dalam mazhab Hambali kita katakan sebagian mazhab ulama Maliki, Hanafi, mereka menyamakan akad dhaman dengan kafalah. Ya, dia wajib membayarkan dan wajib menghadirkan juga. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali tidak, mereka punya istilah sendiri. Ya, kalau dhamin hanya membayarkan, kalau kafil hanya menghadirkan, dia tidak kewajiban membayar. Dan karena di Saudi Arabia umpamanya ada di sana sistem kafalah, kafil. Kalau ada orang yang masuk ke negara Saudi Arabia, harus ada kafil dari orang Arab Saudi warga negara yang menjadi penjaminnya. Artinya kalau dia berbuat sesuatu, dia melanggar hukum atau apa, kafilnya wajib menghadirkannya. Ya, itu akad kafalah. Nah, jelas, jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik. Kita angkat selanjutnya pertanyaan via telepon. Nah, silakan, sudah terhubung.
Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Ana Fauzan Ustaz dari Tangerang. Baik, Pak Fauzan, dikeraskan suaranya ya. Silakan pertanyaannya. Ustaz, Afwan mau tanya, kalau misalnya ada yang kredit barang ke kita, kemudian sudah tidak mampu bayar, kita sudah memberikan jangka waktu yang lama, kita juga sudah memberikan alternatif, misalnya cicilan kita kurangin, tapi tetap nggak bisa bayar, misalnya kredit motor. Boleh nggak motornya bahasanya kita tarik, terus kita jual untuk melunasi hutang-hutangnya, Ustaz? Gitu. Nanti sisanya kalau ada lebih kita kembalikan ke dia hanya untuk membayar sisa cicilannya. Nah, untuk cicilannya sendiri itu kita ambil pokoknya, pokok harga motor apa dengan keuntungan kita ya, Ustaz? Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, sebentar, akhi. Pada waktu berakad, klausa ini ada dibuatkan, dinyatakan? Dibuat, Ustaz. Apa bunyi klausanya? Misalnya 3 bulan tidak bisa membayar, itu unit apa, jika 3 bulan tidak bisa membayar atau sudah tidak mampu mencicil, unit dijual untuk melunasi sisa hutang. Siapa yang menjual? Yang menjual kami, Ustaz. Soalnya kalau misalnya di dalam klausanya bunyinya apa? Tadi kan menjual, tidak disebutkan siapa yang menjual. Di klausanya sih kayaknya belum, cuma by dari omongan aja, Ustaz, gitu. Enggak, kalau hanya omongan tidak ada klausanya, Anda repot. Nah, saya hanya memberikan arahan, karena dengan seperti itu Anda narik kendaraan orang, itu namanya merampok. Ya, karena dari rumahnya atau lagi di jalan itu kan merampok. Kalau dia teriakin Anda, dia tidak salah. Ya, itu harusnya Anda buatkan, tambahkan klausa bila dalam 3 kali tidak betul-betul tidak pembayaran, maka dibuatkan kuasa jual, atau dari awal sudah dibuatkan kuasa jual tanda tangan di atas materai. Ya, bila tidak ada pembayaran 3 kali berturut-turut, kamu kuasakan kepada penjual untuk menjualkan objek yang diberi tidak tunai. Dan hasil penjualannya adalah dengan harga pantas. Ya. Karena kalau dia yang menjualkan tentu harga tinggi yang diinginkan. Kalau pihak penjual yang menjualkan tentu harga yang penting uang cair. Ini tidak bagus, tentu dia dirugikan. Maka dijual dengan harga pantasnya, dinamakan dengan syiar suq. Kemudian seperti tadi sudah benar, diambil hutang plus margin. Karena hutangnya plus margin. Cuman kalau ada percepatan itu diberikan potongan. Paham? Paham, Ustaz. Artinya transaksinya 2 tahun berarti 24 bulan. La qadarullah, bulan ke-6 terjadi seperti tadi, Anda dengan surat kuasa tadi bisa mengambil unit. Kalau nggak pakai surat kuasa, Anda merampok namanya. Tapi ada di atas materai, Anda bisa, kalau tidak nyaman, bisa minta bantuan ke polisi untuk membantu mengambilkan unit untuk dijualkan. Maka Anda ambil, Anda jual. Alhamdulillah laku di bulan ke-6 itu juga, sehari 2 hari laku. Berarti ada percepatan berapa bulan? 24, 18 bulan kan ya? Nah, Ustaz. Anda tadi jualnya tidak tunai, kalau cash umpamanya anggap 10 juta. 2 tahun jadi berapa? Anggap umpamanya 15 juta. Ya. Sekarang hitungannya kan 6 bulan. Ada 18 bulan maju. 2/3 Anda berikanlah potongan margin tadi. Jelas? Jelas, Pak. Untuk yang 6 bulan, hak Anda mengambil margin, bukan pokok saja. Baik, Ustaz. Allah barik fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Jadi kita ngambilnya nggak apa-apa sama keuntungan, Ustaz, ya? Nggak zolim kan, Ustaz, ya?
Ya tidak, karena memang itu diakadkan dari awal. Baik. Nah, Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan, Ustaz. Allah barik fiik. Nah, mau jazakallah khair Fauzan, Abu Fauzan, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tanya pertanyaannya Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Izin bertanya, tahun 2015 perusahaan saya tempat bekerja memberikan fasilitas dana pensiun dalam bentuk tabungan pensiun di bank konvensional tanpa memotong gaji karyawan. Sampai tahun 2023, dana yang di top up perusahaan ke tabungan langsung tidak bisa diambil karyawan. Tapi dana tersebut dikembangkan sehingga ada kelebihannya. Hasil pengembangan dana tersebut. Siapa yang mengembangkan? Perusahaan. Tahun 2024 kemarin kebijakan berubah. Seluruh dana dari 2015 sampai 2023 diberikan langsung ke karyawan dan dikelola mandiri. Saat dana tersebut diberikan, ada kelebihan hasil pengembangan sebelumnya. Apakah hasil pengembangan dana pensiun tersebut itu halal atau harus dikeluarkan, Ustaz? Tergantung. Kalau yang mengembangkan perusahaan halal, kalau dia dengan skema-skema halal dia kembangkan. Tapi kalau yang mengembangkan adalah lembaga keuangan ribawi, tentu ini bentuknya adalah bunga deposito. Ketika dia terima, dia keluarkanlah bunga deposito 8%, 7%, berikan kepada fakir miskin. Yang sisa lainnya adalah halal. Ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian, akhi. Barakallahu fikum. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya beli alat pasang air PDAM 20 pelanggan dan akan dapat 1 free. Apakah ini riba, Ustaz? Dan minta cara terbaiknya dari Ibu Yani di Depok. Udah paham saya. Beli alat pasang air PDAM untuk 20 pelanggan. Dan apakah dan kemudian dapat 1 gratis, 1 free. Apakah hasil 1 free ini halal, Ustaz? Beli 20 kemana PDAM? Tidak disebutkan penjelasan saja. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Sebaiknya interaktif online langsung bisa yang kurang jelas menjadi jelas. Nah. Karena kalau tidak jelas, Anda bisa jawab. Saya kan bukan Tuhan yang mengetahui yang gaib. Yang saya jawab sesuai dengan apa yang disampaikan. Maka mohon penyampaiannya sangat detail. Karena ada salah penyampaian yang halal mungkin bisa saya jawab haram. Atau yang haram saya bisa jawab halal. Baik. Masya Allah. Jazakallah khair. Demikian yang bertanya bisa ditelepon dan bisa disampaikan skemanya secara terperinci ya dalam pembahasan muamalah sehingga lebih jelas. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya sebelum via telepon kami terima kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Ya. Pertanyaan berkaitan warisan almarhumah nenek saya telah meninggal sekitar 4 tahun yang lalu dan meninggalkan 3 rumah sebagai harta warisan. Salah satu rumah tersebut rencananya akan dijual. Namun karena belum ada pembeli, rumah itu sementara dikontrakkan. Pertanyaannya Ustaz, apakah uang hasil kontrakan rumah tersebut bagaimanakah sebaiknya? Apakah dibagi rata seluruh anak-anak beliau, baik laki-laki maupun perempuan, atau dibagi sesuai ketentuan syariat waris, di mana laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan? Mohon nasihatnya. Ya, bila seseorang wafat, secara otomatikali hartanya berpindah kepada orang-orang yang Allah tentukan di dalam kitabnya dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan 176. Orang-orang itu Allah jelaskan dengan rinci sifatnya dan bagiannya. Ada anak,
laki perempuan, bagian 1/2, ada istri 1/8, ada suami 1/4, dan seterusnya. Ayah, ibu 1/6, 1/6. Rinci. Maka bila dalam kasus ini seseorang wafat, otomatis rumah itu semua hartanya, mau rumah mau apapun, kalau suaminya masih hidup, suaminya dapat 1/4. Ayah ibunya kalau masih hidup, masing-masing dapat 1/6, 1/6. Anak-anaknya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Mengambil sisa keseluruhan harta tersebut. Bila belum dieksekusi, ini milik bersama para ahli waris sesuai dengan porsi yang Allah telah tentukan tadi. Bila mendapatkan hasil, disewakan, maka uang sewanya dibagi sesuai dengan pembagian hak waris masing-masing. Sebaliknya, bila ada risiko, bila ada pajak bumi dan bangunan, masing-masing membayar sesuai dengan hak warisnya. Ini mereka menjadi pemegang pemilik bersama sesuai dengan porsi warisnya. Allah mengatakan, fahum syuraka, maka para ahli waris tersebut adalah bersyarikat satu dengan lainnya dalam objek tersebut. Fadhal. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian akhi. Baik, kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Roja di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah pajak tidak ada sama sekali di dalam syariat Islam, dan bagaimanakah pemahaman terkait dengan penetapan atau pengambilan Khalifah Umar bin Khattab di masa beliau terhadap ketentuan pajak? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Apakah di dalam Islam sama sekali tidak ada pajak yang diambil kepada kaum muslimin? Bagaimanakah pemahaman berkaitan dengan pada masa Khalifah Umar bin Khattab ada ketetapan dan pengambilan pajak di masa kekhalifahannya? Mohon nasihatnya. Ini sejarahnya, referensinya dari mana Umar menarik pajak. Umar enggak pernah menarik pajak. Sehingga ditarik Umar adalah hanya zakat dari kaum muslimin, ya, dan beliau mengatakan kepada para umalnya yang menarik zakat, para pegawainya yang menarik zakat, ma ba'astuka jabian. Aku tidak utus kalian ketika salah seorang amil Khalifah Umar menarik pajak dari kaum muslimin di daerah timur semenanjung Arab. Di daerah timur. Lalu hasilnya dibawa ke Madinah. Umar mengatakan, saya tidak utus kalian sebagai penarik pajak. Kalau pajak, iya, diambil dari semua daerah, dibawa ke kota raja atau ke pusat pemerintahan. Kalau zakat, bukan. Diambil di daerah itu, diberikan kepada para mustahik di daerah itu. Bila surplus, ada sisa, iya, dibawa ke pusat untuk diberikan kepada seluruh kaum muslimin di negara, bukan dari daerah itu lagi saja. Ya, maka yang ada dalam referensi sejarah sebaliknya. Umar tidak pernah menerapkan pajak, tetapi Umar menetapkan al-mu'amalatu bil jaza. Al-mu'amalah bil jaza itu ketika pedagang muslim berdagang ke negara kafir, ke Romawi, kemana, itu mereka memasuki negara tersebut, mau jualan ke pasar, di pasar mereka, itu mereka dikenakan usyur 10%. Sekarang juga 10% cukai kan ya. Dikenakan 10%. Maka Umar memperlakukan hal yang sama kepada pedagang dari negara
non-Islam yang membawa dagangannya ke pasar-pasar kaum muslimin untuk ditarik darinya 10%. Enak aja, pedagang muslim dia tarikin, pedagang dia masuk ke negara kita tidak. Dinamakan dengan al-mu'amalah bil jaza. Ya. Nah, jazakallah khair atas penjelasannya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya, masih pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan berikut ini, Ustaz. Abdullah wafat lebih dahulu dari ayahnya. Jadi ahli warisnya ayah, istri Abdullah, satu anak laki-laki dan satu anak perempuannya, Ustaz. Ketika jandanya Abdullah diberitahu bahwa ayah Abdullah berhak atas harta anaknya, yaitu senilai 1/6 dari harta Abdullah, maka jandanya ini berkata, kita tinggal di Indonesia, maka gunakanlah hukum Indonesia. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, apakah Indonesia di luar bumi Allah sehingga tidak tunduk dengan aturan Allah? Apakah Indonesia menciptakan Anda sehingga tidak perlu tunduk dengan hukum Allah? Ya, setahu saya Indonesia dan semua makhluk di atas Indonesia ciptaan Allah. Ya, maka tunduklah dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Secara naluri sebagai manusia sehat, bapaknya yang membesarkannya dari setetes air mani. Ya, dan anak ini, Abdullah ini dibesarkan dengan cinta kasih, selain cinta kasih dengan harta dan seluruh fasilitas yang dimiliki oleh bapaknya. Ketika anak ini sukses, dia berkewajiban menafkahi anak istrinya. Kepada ayahnya juga ada kewajiban seharusnya. Ketika ayah dan ibunya tidak memiliki kemampuan. Ketika mereka memiliki kemampuan, tidak perlu. Ya, maka ketika anaknya wafat, harta yang dipungkul begitu banyak, ayah dan ibu hanya bisa, mana yang lebih bersedih? Ayah ibu yang kehilangan anak atau istri yang kehilangan suami? Ayah ibu. Hah? Istri kehilangan suami, besok setelah selesai iddahnya nikah lagi dia. Ayah ibu yang kehilangan anak bisa ngambil anak orang untuk menghilangkan sedihnya? Tidak ada bisa. Itu secara manusiawi. Yang lebih bersedih adalah ayah ibunya. Kenapa istrinya saja dan adapun anaknya selama hidup hanya menggerogoti harta Abdullah. Dan wakama tadinu tudan. Kalau istri ini melakukan hal itu, Allah akan memberikan hal yang sama, al-jaza'u min jinsil amal. Ketika anaknya wafat, istrinya ini, ibunya tak dapat harta anaknya. Karena dahulu dia ketika Abdullah wafat, dihalanginya ayah Abdullah untuk menikmati harta anaknya. Dan siap-siap tunggulah waktunya, memang secara hukum Indonesia tidak dapat ayahnya, tapi bila itu Anda lakukan, tunggulah. Ketika anak Anda mati, wafat, dan dia kaya raya, Anda pun tidak dapat mengambil hartanya yang akan dilakukan oleh cucu Anda nanti. Jazakallah khair, Ustaz, nasihatnya. Demikian, semoga menjadi pencerahan bagi yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Adik ipar saya habis interview kerja, perusahaannya bergerak di pengadaan mesin ATM, tidak ada sama sekali urusan perbankan, hanya distribusi mesin ATM. Akan tetapi pemegang saham perusahaan tersebut 70% ternyata dari bank di Jepang. Bagaimanakah hukumnya, Ustaz? Apakah halal penghasilan yang dia dapatkan kalau dia bekerja di perusahaan tersebut, dan apakah halal ataukah menjadi haram karena pemegang saham mayoritas adalah bank konvensional? Tidak ada masalah kalau
kalau dia bekerja di pengadaan mesin ATM. Walau 70% sahamnya adalah perusahaan lembaga keuangan konvensional di Jepang. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah, jazakallah khair. Yang berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya pada pembahasan sore hari ini kafalah di line telepon 0218236543. Baik, sambil menunggu kami akan angkat pertanyaan kembali via WhatsApp. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, Ana pernah 2 kali Ustadz disuruh membersihkan halaman rumah seseorang dan dibayar. Jika pemilik halaman rumah tersebut atau pemilik rumah tersebut bekerja di bank konvensional, di mana penghasilannya seluruhnya dari bank tersebut, halalkah upaya yang Anda terima dari membersihkan halamannya? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Allah barik fiik. Dalam hal ini mayoritas para ulama mazhab mengatakan orang yang semua hartanya adalah haram, tidak ada pendapatannya yang halal, tidak boleh bertransaksi dengannya. Ya, wallahu a'lam. Dari mazhab Syafi'i, Asy-Syirazi mengatakan itu. Al-Hattab menukil ijma'. Mazhab Maliki, kemudian Syekh Utsman bin Taimiyah juga menukil itu, tidak membolehkan orang yang semua hartanya haram. Begitu juga dengan Ibn Rajab Hambali juga menukil tidak boleh, menukil ijma' tidak boleh bertransaksi dengannya. Jazakallah khair barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang akhwat ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang bekerja sebagai IT di sebuah perusahaan swasta yang bekerja sama dengan sebuah bank konvensional. Pekerjaannya tersebut sebagai pembuat software untuk kemudahan transaksi pengguna bank. Bagaimana dengan penghasilan yang ia terima? Apakah boleh ia ambil? Atau apakah ia mesti resign dari kerjaan tersebut? Karena sebelumnya dia tidak mengetahui kalau job desk-nya berhubungan langsung dengan bank tersebut. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, bila dia membuatkan aplikasi untuk mempermudah transaksi dalam lembaga ribawi, otomatis dia menolong, membantu, memudahkan orang untuk bertransaksi dengan pihak lembaga ribawi. Maka untuk pekerjaan itu dia berdosa. Dan atas perbuatan dosa tidak berhak dia mendapatkan upah. Kalau upahnya dia terima itu pun uang dana yang haram. Ya, minta ke perusahaan tadi berikan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan lembaga ribawi. Kalau semua proyek dari IT, perusahaan IT tadi lembaga ribawi, cari yang lain yang halal. Allah barik fiik. Jazakallah khair barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan saya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, terkait waris, hukum waris, bagaimanakah ketika harta waris tidak dapat dieksekusi langsung dan kemudian orang tua, dalam hal ini ibu, menginginkan bahwa harta dari suami atau ayah kami agar tetap digunakan oleh keluarga dan anak-anaknya yang belum memiliki rumah. Karena sebagian dari kami sudah ada yang memiliki rumah dan sebagian adik-adik masih tinggal bersama orang tua. Kapankah secara sesuai syariat eksekusi dari penjualan harta waris dan dibagikan? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Perpindahan kepemilikan langsung di saat dia wafat. Ada persetujuan, tidak ada persetujuan, Allah menyatakan berpindah kepemilikan. Bila ada pihak yang menghalangi, berarti pihak yang menghalangi pemiliknya untuk menguasai hartanya. Adapun masalah eksekusi, itu tinggal kesepakatan bersama para pemilik. Ya, adapun keinginan orang tua agar bagi rata segala macam, atau memberikan kepada yang hartanya kurang,
Ya, yang namanya hak masing-masing diberikan dulu bagi yang setiap orang tentu tidak ada kebutuhan. Tapi bagi yang ingin membantu saudaranya yang belum punya hunian atau tempat tinggal, silahkan. Bagi yang tidak ada hak orang tua memaksa. Menganjurkan iya. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Jazakallah khair, demikian akhi, semoga menjadi pencerahan. Dan kami akan kembali masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah halal atau bagaimanakah hukum syariat menabung emas di lembaga keuangan di mana kita menyetorkan sejumlah uang senilai gramasi yang kita inginkan dan emas bisa ditarik dalam beberapa waktu akan tapi tidak secara langsung. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ya. Rasulullah mensyaratkan menukar emas dengan perak yadan biyadin. Dan emas dan perak di masa itu, dinar dan dirham adalah alat tukar. Dan dari Nabi Adam, seperti yang diriwayatkan dari Ka'ab al-Ashraf di dalam Al-Musannafat, bahwasanya Adam AS sudah pakai uang emas dan perak. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan menukar emas dengan perak harus yadan biyadin, tunai tangan yang kanan menyerahkan dirham, perak tangan yang kiri menerima emas. Kurs sesuai kesepakatan. Mau 1:10, 1:11, sekarang mungkin 1:50 antara gramasi emas dengan 1 gram emas dengan 1 gram perak. Ya, tapi mensyaratkan tunai. Dan semua ulama dunia sepakat uang kartal seperti rupiah, kemudian dolar, kemudian ringgit dan seterusnya itu turunan dari emas dan perak. Dan memang realnya seperti itu. Sejarah uang, ketika dahulu uang di dunia emas dan perak. Di negara kita juga seperti itu. Uang-uang kerajaan Nusantara tidak ada yang kertas. Bahkan masih Raja Majapahit kalau ada ditemukan uang Majapahit itu kertas apa perak atau emas. Perak dan emas. Yang perunggu pun tidak ada. Apalagi di kesultanan-kesultanan Islam. Di Aceh, di Riau, Sumatera Barat, Kalimantan, uang mereka uang emas. Dan di negara di dunia manapun emas, perdagangan dunia dahulu di bank sentral setiap negara itu, ya itu emas dipindahkan. Umpamanya Amerika beli dari Indonesia cengkeh, itu dibawa emas dari kamar Amerika, dipindahkan emasnya ke kamar Indonesia. Dipindahkan pakai gerobak. Ya. Tapi kemudian dibuat uang kartal, uang kertas. Tertulis di situ bahwa pemegang $1 atau $100 ini bisa menukarkan dengan emas $1 atau $100 emas. Kalau enggak, siapa yang percaya emasnya ditukar dengan kertas? Ada yang mau? Ya, begitu sejarahnya. Kemudian makin ke depan orang percaya dengan kertas ini ada emasnya, udah tidak ada lagi tulisan itu. Kemudian karena ketamakan negara-negara besar, mereka putus cadangan emas negaranya dengan uangnya. Ya, tidak mewakili lagi cadangan devisa emas yang ada di bank sentralnya. Bahkan terkadang tidak ada juga emasnya yang sebanyak itu. Ya, maka menukar emas dengan uang, karena dia juga adalah dahulunya adalah emas dan uang dan perak, itu syaratnya yadan biyadin. Yang terjadi pada tabungan emas di bank syariah, itu tidak ada serah terima emas dengan uang transferan Anda.
Ya. Nggak ada juga dipindahkan. Kalau tadi pakai gerobak, ini dipindahkan. Ini dia beli 1 gram, masukkan ke rekening dia, safe deposit box dia 1 gram. Nggak ada. Ya. Dan ini selain haram dari sisi syariat, dari sisi bisnis juga merugikan mereka. Emas itu kan per detik naiknya. Ya, itu kan hanya pencatatan. Dia beli di tahun 2024 awal atau 2023 sekilo. Tercatatlah sekilo, dia itu 1 miliar. Sekarang dia mau tarik emas. Berapa harga emas sekarang? Sekilo? 2 miliar. Rugi dalam waktu 1,5 tahun, bank syariah berapa miliar? 1 miliar itu kalau 1 orang sekilo. Kalau 1.000 orang sekilo, 1.000 miliar ruginya. Ya. Allahul musta'an. Maka ini riba dan merugikan. Lanjut. Masalah. Jazakallah khair Ustaz, demikian pencerahan dan nasihat yang disampaikan. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apakah seseorang yang meminjamkan 100 gram emas tetapi sudah 3 tahun ini belum dibayar, apakah 3 tahun yang berlalu tetap ada kewajiban membayar zakatnya? Dan bagaimana jika yang meminjamkan itu hidupnya juga dalam kondisi yang memprihatinkan, Ustaz? Kalau sudah terlambat pembayaran, tidak ada kewajiban zakat sampai dia terima emasnya tersebut. Ya, nanti setiap tahun bayar zakat, sudah 20 gram dan 20 tahun, dianya nggak pernah datang. Makin banyak rugi Anda. Udah 100 gram rugi, keluar zakat lagi. Ya, maka ulama sepakat, piutang yang tidak lancar, gugur zakatnya sampai diterima. Wabillahi taufiq. Cukup, Ustaz? Cukup. Antum ada? Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam, silakan, Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Untuk mengamankan hak Anda dalam bertransaksi tidak tunai, banyak tools, perangkat-perangkat yang disediakan syariat. Tidak perlu dengan riba yang haram. Bisa dengan minta rohan barang jaminan, kurang minta domin, orang yang jamin bisa ditagihkan ke dia, kurang minta lagi kafil, orang yang menghadirkannya bila jatuh tempo, sehingga dengan demikian kuat. Dan kafil bisa Anda minta 5, 10, sehingga nggak bisa lari, mau lari kemana, dia 10 orang yang nangkapin dia. Sehingga hak Anda tidak sia-sia, ya, dan Anda pun tidak stres. Anda ingin berbuat baik, tapi ternyata nggak kunjung bayar, kemudian dihubungin teleponnya udah ganti, alamat rumahnya udah ganti, dan seterusnya. Tapi kalau di tangan Anda ada sertifikat tanah dan rumah milik dia, lebih mahal daripada hutangnya, ya mau ganti-gantilah. Dan minta surat kuasa jual, aman insyaAllah Anda. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Irwandi Tirmidzi hafizahullahu ta'ala. Pembahasan sore hari ini berkaitan dengan dhamin dan kafalah. Alhamdulillah kita sudah tuntaskan dan sejumlah pertanyaan sudah disampaikan. Semoga menjadi pencerahan dan juga ilmu bagi kita semua. Kita akan lanjutkan pembahasan dalam bab baru insyaAllah berkaitan dengan bab hiwalah, pemindahan atau pengalihan utang ke pihak yang lain. Bagaimana ketentuan dalam syariat Islam, kita akan simak di kesempatan pekan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kami tutup pembahasan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Allah yabarik. Roja TV, saluran ilmu Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.